Halo Genris, balik lagi bersama saya Rujaya, petani milenial dan penerus regenerasi pelestarian hutan di Kecamatan Rumpin. Hari ini kita akan banyak membahas tentang beberapa jenis lebah madu dan cara membedakan madu asli dan madu palsu. Pertama, kita akan lihat jenis-jenis lebah dan apa saja yang bisa dihasilkan dari jenis lebah tersebut. Ikuti saya. Oke, yang pertama kita lihat ini ada jenis lebah Trigona lepiceps, atau bisa disebut juga kalau kata orang Sunda mah teuweul. Nah, buat para genris semua, ini rekomendasi banget bagi yang ingin budidaya madu tapi takut disengat. Keunggulan madu ini, kenapa? Ini ramah lingkungan, lebah tanpa sengat. Madunya kita cek, lihat nih. Nah, ciri-ciri madu Trigona ini, khususnya lepiceps, dia ukurannya kecil, hitam. Nah, dia tidak menyengat. Jadi rekomendasi banget buat para pemula yang ingin budidaya lebah madu. Nah, seperti ini. Lalu dia itu lebih simple, cara perawatannya mudah, kita tinggal letakkan saja. Yang penting alam sekitarnya mendukung. Nah, coba lihat nih, ini madunya. Nah, ini salah satu contoh, ini madu. Kalau yang ini bipolennya. Nah, ini telur tua, ini telur yang sudah menetas. Nah, dan ini telur mudanya. Nah, tuh seperti itu ya, contoh kecilnya. Nanti cara panennya juga mudah, tinggal kita iris, kita masukkan, kita saring, kita masukkan botol, kita kemas seperti itu. Terus untuk hama yang harus dihindari, kita antisipasinya lebih ke otaknya harus bersih. Kita harus kasih oli kayak gini agar semut tidak masuk, tidak bisa naik ke atas. Jadi seperti itu. Teman-teman, ini salah satu ciri-ciri lepiceps yang hitungannya super. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ciri-cirinya, kalau lebah Trigona lepiceps, kalau misalkan dia koloni bagus, itu telur muda ada, tetap ada, telur tua ada, dan yang paling penting ini madu murni, hasil dari alam. Jadi udah pasti bagus dan rekomendasi banget buat genres-genres semua. Nah, makanya ayo jangan takut buat budidaya madu. Semangat, tidak usah khawatir takut disengat, karena lebah ini lebah tanpa sengat. Oke genris, itu sekilas tentang lepiceps.
nanti masih banyak yang kita bahas lagi. Kita lanjut ke jenis lebah lainnya. Kita lanjut ke jenis lebah yang kedua, yaitu jenis Iguana Itama. Cek di sos. Kita jenis Itama ini keunggulannya dia kantong madu lebih besar, postur tubuhnya juga lebih besar. Nah, buat genris, kalau yang belum tahu jenis Itama kantong madunya seperti apa, cek this out. Nah, oke. Ini dia penampakan kantong madu jenis Itama. Sama dia juga jenis Trigona. Nah, kantong madunya lebih besar. Keunggulannya apa sih madu ini? Keunggulannya itu dari segi cara panennya, kita ini lebih simpel. Kita tinggal pakai alat sedot atau pipet atau apa itu. Jadi kita tinggal bolongin, kita lubangin aja seperti ini. Ambil kayu, kita lubangin. Nah, ini dia penampakan kantong madunya. Nah, ciri-ciri madu yang sudah penuh itu seperti ini ya. Udah disegel, udah ditutup semua. Nah, ini semua berisi madu semua. Yo. Nah, jadi ini sekalian kita bahas tentang cara panen lebah Itama. Kalau jenis ini, kalau sebelum kita panen itu, pertama kita harus sediakan alat ini dulu buat ngorek-ngoreknya dulu ya. Nah, kedua kita bolongin seperti ini. Nah, setelah ini baru kita sedot. Kita langsung kemas ke botol seperti itu. Ini bentuk corongnya. Nah, lebahnya juga lebih gede daripada jenis Levisep. Nah, aman. Lebah Trigona tanpa sengat. Jadi rekomendasi banget buat genris dimanapun berada. Buat yang pengen budidaya madu tapi terhalang dengan lokasi dan kondisi, jangan takut, karena dimanapun pasti ada bunga-bunga. Nah, disitulah spot madu berada. Oke genris, kali ini kita akan coba bahas tentang cara panen madu Itama dan apa aja alat yang harus disediakan. Oke genris, hari ini kita bakal panen madu Itama. Dan apa aja sih yang dibutuhkan buat panen madu Itama ya? Nah, salah satunya ini alat sedot yang ya masih standar, ini sama botol. Itu aja. Dan yang terpenting harus pakai APD. Tapi mohon maaf, saya ini tidak untuk ditiru ya, karena saya lupa nggak bawa APD. Tapi ini satu kali lagi, tidak untuk ditiru. Kalau kalian itu harus pakai APD. Oke, sekarang kita langsung mulai panen. Pertama-tama kita buka dulu. Nah, kita langsung buka. Pertama-tama sebelum kita panen, kita lubang dulu kantong madunya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru nanti kita mulai sedot. Nah, jadi kenapa harus diginiin? Nah, ini keunggulan madu Itama itu, dia madunya tidak tersentuh tangan. Kita langsung sedot, masukin ke botol, bisa langsung dikonsumsi.
Gitu. Nah, seperti ini ya. Kita bolongin dulu agar kantong madunya tidak rusak. Nah, ini salah satu contoh madu yang sudah siap panen, karena ini udah disegel semua. Nah, oke, kita bolongin semua dulu ya. Jangan, satu lagi, kalau panen itu jangan terlalu ambisi. Minimal kita sisakan madu, jangan dihabiskan karena takut stres. Seperti ini aja, kita bolongin semua madu panen. Sedikit ya, seperti ini ya, seperti ini aja, simple. Oke, sekarang Genris kembali lagi. Sekarang kita ke yang ketiga, itu jenis Trigona Biroy. Nah, Biroy itu sama, pada dasarnya sama, ukuran itu seperti jenis Levisep, cuman dia perbedaannya koloninya lebih padat, lebih agresif juga, tapi sama, tidak menyengat. Ciri-ciri madu Biroy itu dia dari tekstur, dari segi telurnya beda gitu. Jadi ya seperti susun, tidak acak-acakan seperti Levi. Jadi seperti ini. Kalau untuk ukuran kotak itu bebas, tergantung si pembudidaya mau bagaimana bagusnya. Cuman kalau di kami ini seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ya, salah satunya budidaya madu itu keren. Kenapa keren?
Salah satunya, mau tidak mau lingkungan kita harus banyak bunga. Nah, paling tidak seperti ini. Cantiknya pemandangan, ya kan? Nah, di samping pemandangan cantik, kita juga punya madu murni. Salah satu tanaman penghasil nektar terbaik itu ada Kaliandra pagoda, ada Santos lemon, nah, terus dan lain-lain. Karena semua bunga, setiap bunga itu tidak semuanya menghasilkan nektar. Ada yang khusus di polen, ada yang khusus nektar, ada juga yang ada nektar, ada bipolen. Nah, salah satu contoh bunga yang mengandung bipolen, bunga matahari. Bunga matahari, bunga jagung, itu dia ininya bipolen, tidak ada nektar. Nah, seperti ini, dia bipolen. Semua lebah suka, termasuk dorsata. Tuh. Kita siapkan ya seperti itulah pokoknya, semua jenis bunga-bunga tanam aja seperti halnya kayak gini tuh. Di samping mempercantik lingkungan, kita juga punya madu murni, itu yang paling penting. Jadi buat genre semua, yuk semangat, kita hijaukan bumi ini, kita murnikan madu kita dengan menanam bunga sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita perkenalkan ini jenis apis cerana. Kalau kata orang Sunda mah nyiruan. Oke, cek di shot. Nah,
Coba. Nah, ini jenis lebah apis cerana atau nyiruan kalau kata orang Sunda mah. Jadi keunggulannya ini ya semua juga bagus ya. Baik, kali ini Gendris kita sedikit berbicara tentang apis cerana. Apis cerana itu lebah lokal kalau kata orang Sunda mah nyiruan ya. Nah, dia itu lebah bersengat. Jadi apis itu ada dua jenis, sebenarnya tiga jenis: apis cerana, apis dorsata, sama apis mellifera. Nah, kalau yang lokal ini apis cerana dia lebih agresif. Ciri khas madunya itu manis, cenderung manis ya, tapi tetap dengan karakternya masing-masing. Karena setiap madu itu jenisnya beda-beda, rasanya beda, teksturnya beda, sama aromanya juga beda. Nah, mengenai madu murni itu yang perlu kita ketahui, madu murni itu cenderung berubah-ubah. Kenapa? Karena dia itu mengikuti suhu iklim cuaca. Bunga-bunga, musim bunga apa, dia mempengaruhi. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Madu murni itu rasa, warna itu tidak bisa jadi patokan. Jadi warna muda itu cenderung dia lebih kuning. Nah, semakin lama dia akan semakin tua, coklat, sampai pada akhirnya hitam dengan sendirinya, seperti itu. Nah, apis dorsata sendiri itu disebut lebah hutan. Lebah hutan kalau kata ini mah odeng. Dia bersarang itu di hutan. Ciri-cirinya dia tekstur ininya lebih gede, lebih agresif, tidak bisa dibudidaya juga karena terlalu berbahaya gitu. Seperti itu, mungkin cenderung lebih untuk rasanya atau teksturnya itu seperti yang saya bilang tadi, madu itu tidak bisa dibuat patokan rasa dan aromanya. Yang penting kita dapat dari alam, tidak dicampur apapun, insya Allah bermanfaat bagi umat manusia. Sekarang kita akan membahas cara-cara membedakan madu murni dan madu palsu. Mungkin buat sebagian masyarakat sudah banyaklah mengetahui cara atau metode cara mengetes madu asli itu kayak gimana gitu kan. Nah, kita kasih speknya aja. Kalau buat saya pribadi, cara ngetes madu murni itu paling dengan tes aroma sama dirasa, karena semua jenis madu itu masing-masing punya ciri khas dan karakternya masing-masing. Seperti itu mungkin. Karena sekarang banyak yang bilang, oh cara ngetes madu itu dibakar, dikena tisu nggak tembus, dikena air hancur, pecah, terus dengan banyak-banyak yang lain-lain lah. Nah, pada dasarnya madu itu tidak bisa disebutkan seperti itu lah. Karena tergantung, balik lagi seperti tadi, tergantung teksturnya, kekentalannya, terus jenis madunya, madu apa. Karena yang penting mah, saran saya, kalau mau nyari madu murni itu yang penting sanadnya jelas. Tuh. Jadi asal usul madu itu dari siapa, dari mana. Kalau apalagi
Yang paling tidak bisa dibohongi dan udah pasti murni, kita ikut panen sendiri. Seperti itu mungkin. Nah, jadi ciri-ciri pembudidaya madu itu, syarat sahnya pembudidaya madu itu harus minimal minimal bengep lah. Bengep. Oke, sekian dari saya. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Madu terus, pantang mundur, salam lestari. Dengan kita budidaya madu, kita ikut andil menyertakan, melestarikan alam. Madu terus, pantang mundur, semangat. Madu Lewung Ngejo, masyarakat Ngejo. Salam lestari.